Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Jumpa lagi di Laudi Rahim Binali Channel. Kita akan bahas terkait apakah Partai Golkar dan Partai Nasdem akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, atau Partai Golkar akan mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Sebelum saya memberikan ulasan, saya akan menyampaikan kata-kata hikmah di dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, tapi jangan kamu bertolong kepada kesesatan dan permusuhan. Sadaqallahul Adzim, Al-Quranul Karim. Baik, di dalam obrolan Raya Cerdas ini saya akan membahas terkait dengan Gubernur DKI Anies Baswedan yang diminati oleh Partai Golkar dan Nasdem. Saya ingin membuka sedikit. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpantun saat memberikan sambutan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-57. Dalam pantunnya, Anies Baswedan memberikan sinyal positif dan selalu senang bertemu dengan Partai Golkar. Bahkan Anies bilang, saya berharap pertemuan ini harus sesering-sering mungkin. Baik, kita lanjut. Pengamat politik menilai potensi Golkar dan Nasdem usung Anies Baswedan di Pilpres cukup besar sekali. Dilansir dari Jakarta Kompas TV, potensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem pada pemilihan presiden 2024 cukup terbuka dan cukup besar. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Haryanto dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV Senin 1/11/2021. Saya melihat diusung oleh Nasdem dan Golkar itu ada dan sangat besar sekali, ujar Gun Gun. Analis Gun Gun bukan tanpa alasan. Gun Gun meminta sejak awal sudah ada komunikasi yang terbuka antara Partai Golkar dan Partai Nasdem. Sejak pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu. Selanjutnya adalah kedekatan antara Partai Nasdem dan Partai Nasdem Anies Baswedan yang dinilainya akan menjadi jangkar kedua partai. Ya, kata Gun Gun, itu jangkar dan saling ketemu jelasnya. Dia juga berpendapat nama Anies Baswedan sama halnya dengan nama Ganjar Pranowo telah menjadi dan mencuat elektabilitas dan tentu akan dihitung mempunyai potensi untuk dimajukan. Maka demikian,
pada akhirnya akan melibatkan faktor-faktor yang sangat penting. Faktor-faktor yang sangat penting dan krusial antara lain adalah keputusan yang sifatnya aksi atau reaksi di partai politik. Menurutnya, misalnya sekarang kenapa Anies Baswedan menjalani komunikasi dengan Partai Golkar, Partai Nasdem, bahkan partai lain seperti PKS. Pertanyaannya, lalu apakah Partai Golkar tertarik mengusung Anies atau tetap mengawal Erlangga Hartarto untuk pencapresan 2024? Nah, ini menarik. Apakah Partai Golkar tertarik untuk mengusung Anies Baswedan dan tetap mengawal Erlangga sebagai calon presiden? Dari analis yang saya baca, yang saya tangkap, emosional hubungan antara Partai Nasdem dengan Anies sudah dibangun jauh hari. Begitu pula Partai Golkar tidak punya tokoh yang bisa dijual untuk calon presiden. Golkar juga berharap bahwa usulan pertemuan antara Partai Nasdem dengan Partai Golkar ingin mencari satu solusi siapa tokoh yang bisa dicapreskan. Gelagat ini dari hasil pertemuan yang kita baca, Anies Baswedan kemungkinan akan dilirik oleh dua partai ini. Dan kalaupun PKS dan partai-partai lain bergabung, maka Anies menjadi posisi yang sangat kuat dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya. Oke, ulasan berikutnya tetap saya akan bahas ulasan-ulasan politik. Jangan kemana-mana, tetap di Laude Rahim bin Ali channel. Kita dukung, kita bahas obrolan rakyat cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.